Assalamualaikum, hai semuanya. Terima kasih sudah klik video ini. Buat yang sudah berkali-kali nonton video saya kirim banyak cinta buat sahabat-sahabat semuanya ya. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali klik video ini, saya ucapkan selamat datang. Perkenalkan, saya Eva. Saya suka ngobrol seputar gaya hidup minimalis. Entah itu mindsetnya ataupun tips dan trik menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Buat teman-teman yang baru, silahkan disimak video ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang teman-teman dapat. Dan jika suka, silahkan like, komen, dan boleh subscribe juga channel ini supaya teman-teman mendapatkan manfaat dari video-video saya yang lainnya. Oke, kali ini kita akan bahas kembali ciri-ciri seorang minimalis. Di dua video sebelumnya saya sudah kupas tentang ciri-ciri hidup minimalis dan ini video yang ketiga. Jika teman-teman belum menyimak dua video sebelumnya, teman-teman boleh lihat di description box di bawah ini setelah video ini selesai ya. Nah, di video ini saya akan menambahkan 5 ciri seorang minimalis. Apa saja itu? Kita simak sama-sama ya. Ciri yang pertama, tegas membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, ciri-ciri seorang minimalis, dia bisa dengan tegas, dengan jelas memisahkan antara mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang tergolong keinginan. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan. Banyak teori menyebutkan bahwa kebutuhan itu adalah hak dasar manusia yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidupnya dan harus segera dipenuhi. Apa saja sih yang termasuk dalam kebutuhan manusia? Yang jelas, sandang, pangan, papan, kesehatan, keamanan, dan tentu saja pendidikan ya. Itu semua harus dipenuhi agar stabilitas kehidupan manusia bisa tetap terjamin. Sementara yang disebut keinginan itu adalah lebih kepada dorongan perasaan untuk memiliki sesuatu, baik segera ataupun di waktu yang akan datang. Keinginan setiap orang tentu berbeda-beda, tergantung pilihan dan latar belakang kehidupannya. Juga keinginan itu sifatnya tidak terbatas. Sementara cara untuk pemenuhannya terbatas, maka manusia akan mencari berbagai alternatif untuk memenuhi keinginannya. Sementara jika dibandingkan dengan kebutuhan jika sudah tercapai, sudah terpenuhi, misal manusia jika sudah terpenuhi makanannya, maka perutnya akan kenyang. Berarti sifat dari kebutuhan itu terbatas, sementara sifat dari keinginan itu tidak terbatas. Itu yang membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, seorang minimalis dia akan dengan jelas membedakan mana yang termasuk kebutuhannya dan mana yang termasuk keinginannya. Menurut saya, jika yang termasuk kebutuhan itu akan lebih kepada fungsi, sementara estetika dan sebagainya itu lebih kepada keinginan. Misalnya begini, rumah itu kan kebutuhan bagi setiap keluarga, tempat bernaung dari terik dan hujan, tempat berlindung, tempat berkegiatan dengan nyaman. Nah, sementara rumah yang bagaimana, misal rumah yang estetik atau rumah dengan gaya tertentu, nah itu sudah bergeser dari kebutuhan ke keinginan. Sementara yang tergolong dalam kebutuhan itu adalah fungsi-fungsi dari rumah sebagai tempat tinggal yang saya sebutkan tadi. Juga saya ambil contoh misal makanan. Makanan dan minuman itu fungsinya untuk menghilangkan lapar dan haus seseorang, juga untuk memberikan energi agar manusia itu bisa beraktivitas dengan baik. Sementara makanan dengan selera tertentu itu sudah bukan lagi termasuk pada kebutuhan, tapi dia sudah masuk ke keinginan. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua. Ciri seorang minimalis adalah dia mengutamakan kualitas dibanding kuantitas. Biasanya, walau nggak selalu ya teman-teman, barang dengan kualitas yang baik, dia punya harga yang sedikit lebih mahal dibanding yang lainnya. Kenapa?
Karena untuk mengerjakan barang dengan kualitas yang baik, dia butuh pemilihan bahan yang terbaik, proses pengerjaan yang terbaik, dan finishing yang terbaik. Saya ambil contoh nih teman-teman, tas misalnya. Seorang minimalis, dia akan memilih tas yang terbaik sesuai dengan kemampuannya tentunya. Dia akan memilih bahan tas yang terbaik, kemudian proses pengerjaannya misalnya jahitannya, dalaman tasnya, talinya, gesper atau kaitannya itu pun akan yang dia usahakan untuk memilih yang terbaik. Mungkin harganya bisa jadi sedikit lebih mahal ya teman-teman, tapi dengan bahan yang terbaik, dengan kualitas yang terbaik, tas itu akan bisa digunakan dalam jangka waktu lebih panjang. Misalnya 2, 3, 5 tahun tas itu masih bisa digunakan dan masih sangat baik kondisinya. Lain halnya kalau kita memilih tas yang sale misalnya teman-teman, atau yang diskon begitu, memang mungkin kita akan mendapat jumlah yang lebih banyak atau dengan harga yang lebih murah. Tapi kita tidak terlalu mempedulikan kualitasnya, sehingga biasanya 2-3 bulan atau sebelum setahun ya sudah ada yang rusaknya, misalnya bahannya sudah melupas atau jahitannya sudah ada yang robek, atau bahan-bahan besinya itu sudah ada yang berkarat, atau mungkin resletingnya sudah nggak jalan ya. Kita nggak bisa pakai lagi, harus beli lagi. Pada akhirnya kita akan mengeluarkan uang lebih banyak dibanding kita membeli satu tapi bisa kepake lama. Itulah sebabnya seorang minimalis dia akan berusaha mengutamakan kualitas dibanding kuantitas. Ciri seorang minimalis yang ketiga adalah dia akan memilih barang dengan model yang long lasting dibanding barang dengan model yang tren sesaat. Kita balik lagi ke contoh tas tadi ya teman-teman. Seorang minimalis dia akan memilih tas dengan bahan, model, warna yang bisa cocok untuk berbagai situasi. Bisa dipakai untuk resmi atau dipakai untuk acara santai dengan warna-warna yang netral tentunya. Jadi dia bisa mix and match dengan pakaian yang dia pakai. Warna-warna netral itu sangat disukai oleh para minimalis ya teman-teman. Seorang minimalis dia tidak akan terlalu tertarik dengan tren-tren sesaat. Misalnya ada tas dengan model tertentu yang hanya muncul sesaat. Biasanya karena sifatnya tren itu, maka dia akan muncul dan meledak sesaat, kemudian meredup kembali dan hilang. Biasanya jika sudah tidak tren lagi, orang nggak mau untuk pakai karena merasa malu atau berbeda dengan orang lain. Sementara minimalis dia lebih memilih model-model yang aman dalam tanda petik. Dia bisa digunakan kapan saja dan sifatnya lebih panjang. Selanjutnya, poin yang keempat, seorang minimalis merasa dia tidak perlu mengikuti tren. Ini masih sambungan dari poin yang ketiga ya teman-teman. Nah, seorang minimalis dia tidak terlalu khawatir disebut sebagai orang yang ketinggalan zaman atau ketinggalan tren ya. Karena dia tahu persis bahwa kepemilikan benda-benda itu sesuai dengan fungsinya, dan benda-benda itu bukan representasi dari dirinya. Benda adalah benda dan dirinya adalah dirinya. Benda itu tetaplah benda, dia tidak akan mempengaruhi citra dirinya. Teman-teman sadar nggak, mengikuti tren itu akan menggiring kita pada sifat konsumtif, selalu ingin membeli yang terbaru dari sebuah barang. Misalnya bisa jadi tas, handphone, baju, sepatu, dan lain-lain. Karena tren itu ya sifatnya tidak akan berhenti, dia akan terus-menerus ada, dan karena memang sengaja diciptakan. Coba bayangkan, jika kita terus mengikuti tren baju misalnya, kita akan terus-menerus membeli baju dengan tren yang terbaru, dan baju yang lama jika tidak dikeluarkan maka akan bertambah jumlahnya, dan itu hanya akan menumpuk-numpuk barang. Menumpuk barang berarti menambah kesemrawutan atau clutter, dan
Seorang minimalis sangat tidak suka dengan clutter dan akan menghindari banyak clutter. Mengikuti tren juga akan mengalihkan fokus kita. Seharusnya kita fokus pada value utama yang kita pegang, tapi dengan tren maka fokus kita itu akan terdistraksi, teman-teman. Misalnya saja value utama kita keluarga nih. Seharusnya kita fokus pada kegiatan-kegiatan yang akan mewujudkan kebahagiaan kita dalam keluarga. Tapi itu bisa distraksi jika kita mengikuti tren, misal tren bersepeda yang dengan komunitas, maka kebersamaan dengan keluarga yang menjadi value utama kita jelas akan terganggu ya teman-teman. Oke, kita sampai di ciri yang kelima, ciri yang terakhir, yaitu tidak mudah tergoda rayuan diskon. Nah, diskon ini adalah senjata ampuh dari konsumerisme saat ini. Di mana-mana diskon dipasang untuk memikat kita membeli dan terus membeli. Membeli dalam jumlah banyak dan membeli dalam jangka waktu yang lebih cepat. Sebetulnya tidak ada yang salah dengan diskon, teman-teman. Sebetulnya kita bisa memanfaatkan diskon untuk mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah, tapi tetap harus memperhatikan kualitas barangnya juga sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kadang kalap sesuatu yang tidak kita butuhkan mendadak di pikiran menjadi seperti sesuatu yang sangat butuh dan harus dibeli saat itu. Nah, itu yang dihindari oleh seorang minimalis. Jika diskon itu untuk hal-hal yang memang betul-betul dibutuhkan dan dengan jumlah yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan, tidak masalah untuk memanfaatkan diskon. Jika kita menggunakan diskon dengan serampangan, setiap kali melihat diskon, setiap kali itu pula kita tergoda untuk membeli barang tersebut tanpa kita memikirkan kebutuhan kita terhadap barang tersebut, maka siap-siap kerugian menanti kita di depan mata. Kerugian apa aja? Pertama, kita akan menumpuk barang yang tidak jelas kegunaannya bagi kita. Bisa jadi banyak barang yang sebetulnya tidak kita butuhkan dan hanya akan memenuhi ruangan di rumah kita. Akhirnya itu menjadi clutter dan membuat kita menjadi stres. Kita akan stres dengan tumpukan barang itu, dan stres itu tentu akan mempengaruhi mental kita. Mental akan mempengaruhi produktivitas kita. Itu diantara bahaya dari godaan diskon. Oke teman-teman, itu dia 5 ciri seorang minimalis dalam video ini. Jika teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan like dan komen di kolom komentar. Dan jika ingin mendapatkan video-video seputar minimalis lainnya, silahkan subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video yang akan saya upload berikutnya. Salam hidup minimalis. Assalamualaikum.